Salam jumpa lagi dengan saya Romo Gabriel Rafael Senda dalam renungan singkat San Barto YouTube. Tema yang akan kita renungkan diinspirasikan melalui Lukas bab 6 ayat 39 sampai 45 dengan judul Balok pada matamu, maka keluarkanlah dahulu, maka engkau akan melihat dengan jelas serpian kayu di mata saudaramu. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, melemparkan kesalahan pada pihak lain sering mewarnai relasi antar manusia. Menurut psikolog Sigmund Freud, fenomena ini, yakni pembelaan diri atau self-defense mechanism, atau kata lain, proyeksi. Secara psikologis, manusia ingin menghilangkan perasaan negatif dalam dirinya, termasuk kelemahan dan kesalahannya, dan masalah-masalah, dengan melemparkannya kepada pihak lain, seolah-olah hal negatif itu ada dalam diri orang lain. Hari ini Yesus menyentil orang yang cenderung lebih tajam dan kritis melihat kesalahan dan kelemahan orang lain, tetapi lupa atau pura-pura lupa pada kelemahan sendiri yang banyak negatifnya. Secara tidak sadar, orang tersebut sedang melancarkan mekanisme pembelaan diri, memagari diri dan menyembunyikan kelemahan dengan mengobrak-abrik pada kesalahan orang lain. Tepat sekali bilang orang seperti ini, Yesus menyebutnya sebagai orang munafik. Maka Yesus meminta para pengikutnya untuk kembali kepada dirinya sendiri, memeriksa kualitas hidup sendiri, memberikan hati dari prasangka serta pikiran negatif dan egois. Ia perlu membersihkan diri hal-hal yang ada di dalam dirinya yang negatif ini. Itu perlu dilakukan agar seseorang dapat memberikan evaluasi, kritikan, dan koreksi dengan motif yang lebih baik dan murni. Hati yang tulus dan bersih akan terungkap melalui kata yang positif dan konstruktif. Sebaliknya, jika hati seseorang syarat dengan ini, yakni dendam dan benci, iri, akan terucap luapan emosi negatif, kasar, sadis, dan destruktif. Pesan Tuhan pada hari ini berbicara tentang bagaimana kita sebaiknya memperlakukan teman kita walaupun ada banyak kesalahan dalam dirinya. Kata-kata yang positif dan konstruktif itulah yang harus kita lakukan. Sebaliknya, jika hati seseorang syarat dengan iri, dendam, dan benci, akan terucap emosi yang sangat merugikan. Pertanyaan bagi kita, apakah kita harus menahan diri untuk menegur atau mengkritik orang lain jika kita sendiri belum sempurna? Yesus tidak bermaksud melarang kita. Dalam Injil Matius bab 18 ayat 11 sampai 15, Yesus justru meminta murid-muridnya menegur sesama yang berdosa.
Pesan Tuhan Yesus harus kita pahami sebagai dorongan, memurnikan, memotivasi, dan cara menegur kita untuk membangun hidup yang lebih baik sebelum kita mengevaluasi orang lain. Bahwa teguran dan evaluasi kita harus dilandasi motif yang murni, tulus, demi kebaikan. Tidak sekedar ungkapan emosi negatif, dendam, dan iri, apalagi untuk menutupi kelemahan dan kesalahan kita sendiri. Saudara-saudari, Yesus menyadarkan kita ada balok masih menumpuk di mata kita. Kita tidak bisa melihat orang secara jujur, adil, dan benar. Itu sama dengan orang yang buta menuntun orang buta, kata Yesus. Maka selain motivasi untuk kebaikan, cara pengungkapan juga harus baik. Penuh kasih, hormat terhadap martabat manusia. Mari kita wujudkan. Tuhan memberkati.